يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, rahmatnya, hidayahnya, dan juga karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjung kepada Nabi besar kita, Nabi mulia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, dan juga para sahabat-sahabatnya, dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mudah. Pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh berkah, kita diwajibkan berpuasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, meskipun kita diwajibkan untuk berpuasa, namun ada orang-orang yang diberi rukhsah, diberi keringanan untuk diperbolehkan tidak berpuasa. Siapa sajakah mereka? Yang pertama ialah musafir. Yang kedua, orang yang sakit. Yang ketiga, orang yang telah renta. Yang keempat, wanita haid atau nifas. Dan yang kelima, wanita hamil dan menyusui. Yang pertama, musafir. Yang dimaksud musafir adalah orang yang melakukan perjalanan atau bepergian dengan jarak tempuh yang sudah dianggap safar. Jarak tempuh yang dianggap safar, pedomannya adalah dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. Jika jarak tersebut sudah dianggap safar, maka orang ini termasuk musafir. Dan orang musafir sudah dianggap mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jika kita mampu untuk berpuasa, maka kita diperbolehkan untuk berpuasa. Jika kita tidak mampu, maka kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena rukhsah ini sudah Allah tetapkan dengan hukumnya. Jadi termasuk safar ringan atau safar berat, maka semuanya mendapatkan rukhsah. Dan yang kedua ialah orang yang sakit. Orang yang sakit yang dimaksud ialah ada 3. Jika ia sakit dan ia berpuasa, dikhawatirkan akan membahayakan dirinya. Dan yang kedua, jika ia sakit dan ia berpuasa, akan dikhawatirkan sakitnya akan bertambah. Dan yang ketiga, jika ia berpuasa dan ia sedang sakit, maka akan dikhawatirkan kesembuhannya akan lama. Jadi orang sakit di sini mendapatkan keringanan dan rukhsah untuk tidak berpuasa. Adapun dalilnya, faman kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang berada dalam keadaan sakit atau berada dalam musafir atau keadaan safar,
lalu ia berbuka, maka ia harus menggantinya di hari-hari lainnya, di selain bulan Ramadan, sebanyak hari yang ia tinggalkan. Dan yang selanjutnya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ialah orang yang telah renta. Orang yang telah renta, yang dimaksud adalah orang yang sudah berumur, lanjut usia, baik laki-laki atau perempuan. Maka orang ini sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Dan orang ini mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Adapun menggantinya atau mengkodoknya, orang yang sudah lanjut usia, karena ia tidak sanggup untuk berpuasa, tidak mungkin untuk menggantinya berpuasa di hari lainnya. Tetapi ia menggantinya dengan cara membayar fidyah. Membayar fidyah pada orang miskin. Dan fidyah di sini adalah memberikan makan seperti yang ia makan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yutiqunal allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang mengganti dengan fidyah kepada orang, memberi makan kepada orang miskin. Dan kemudian selanjutnya ialah wanita haid atau nifas. Wanita haid atau nifas tidak boleh berpuasa, bahkan diharamkan untuk berpuasa. Karena apabila wanita haid atau nifas berpuasa, maka puasanya tidak sah. Disebutkan dalam hadis ketika ditanya oleh Mu'adzah bintu Abdurrahman, mengapa orang yang haid mengkodok salat, mengapa orang yang haid mengkodok puasa dan tidak mengkodok salat? Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, apakah engkau seorang Khawarij? Karena orang Khawarij mereka mengkodok salat. Dahulu ketika kami mengalami haid, Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengkodok puasa dan tidak mengkodok salat. Dan wanita haid atau nifas harus mengganti puasanya di hari-hari lainnya selain bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, selanjutnya ialah wanita hamil atau menyusui. Jadi wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui juga termasuk orang yang diberi keringanan, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan, mendekatlah, aku beritahu kamu tentang puasa. Sesungguhnya Allah meletakkan dari seorang musafir setengah salat serta meletakkan puasa dari wanita yang hamil dan menyusui. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, namun para ulama berbeda pendapat tentang mengkodok, tentang mengganti puasa wanita hamil dan menyusui. Jadi ada yang harus mengkodoknya, menggantinya dengan berpuasa, ada yang bilang harus membayar fidyah. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang ini. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, demikian tausiah singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan bagi kita untuk berpuasa dan mengamalkan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima amal-amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Aqulu qauli hadza, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.